Ikhwan sekalian, alhamdulillah dengan taufik Allah Jalla wa Ala kita membaca hadis dari Bukhari dan Muslim, hadis 100, dan kita masuki hadis yang ke-16. Kita beri judul hadis ini tentang hukum siwak. Qala mu'allif rahimahullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Laula, seandainya, an asyqa ala ummati, memberatkan terhadap umatku atau terhadap manusia, niscaya benar-benar saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak ma'a kulli salatin, setiap kali dia mau salat. Ya. Hadis yang semakna dengan hadis ini, apa yang diriwayatkan oleh sahabat Huzaifah bin Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Nabi SAW, kana Rasulullah SAW idza qama minan naumi yasusu fahu bisiwaki. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau terbangun dari tidur malamnya, maka beliau senantiasa yasusu fahu bisiwak. Yasusu itu artinya adalku, syausu adalku, ini menggosok gigi beliau dengan siwak, atau mulut beliau dengan siwak. Hadis Bukhari. Atau dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Ummul Mukminin, kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu. Saya senantiasa atau terbiasa menyiapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam siwak dan alat atau air untuk bersuci. Fa yab'atsahu Allahu ma syaa ay yabsa'ahu min al-laili. Kemudian Allah Jalla wa Ala membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuka hati beliau di malam hari. Fatawassaku, akhirnya beliau bangun dari malamnya atau bangun dari tidur malam, beliau bersiwak. Kemudian fayatawaddau wa yusalli, beliau berwudu dan melaksanakan salat. Hadis riwayat Muslim. Atau dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, aksartu alaikum bisiwak, saya lebih banyak bersiwak. Ya, saya lebih banyak bersiwak, kata beliau. Untuk siapa? Alaikum, untuk kalian. Jadi wajib, kata beliau, memperbanyak siwak untuk sahabatnya. Dalam riwayat lain juga yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Hurairah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli wudu. Seandainya atau sekiranya kalau tidak memberatkan umatku, saya akan benar-benar perintahkan mereka bersiwak ketika wudu. Jadi 5 atau 6 dalil yang kita sebutkan di atas cukuplah menunjukkan bahwasanya sunnah siwak itu sangat-sangat dianjurkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bela-belain ketika bangun tidur itu waktu yang sangat malas-malas sekali. Dan Nabi dan Ummul Mukminin Aisyah bela-belain selalu menyiapkan alat untuk bersiwak Nabi sallam, dan Nabi lakukan bersiwak itu di malam hari ketika bangun dari tidurnya. Namun di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khawatir akan memberatkan umatku. Memang siwak itu apalagi bangun dari tidur
sangat sukar seseorang untuk melakukannya. Seandainya kalau Nabi SAW memerintahkan atau menghukumi siwak itu wajib, maka sangat banyak dari umatnya atau sahabatnya terluput darinya. Sehingga datang syariat Islam itu, ikhwan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sukar bagi kita, susah bagi kita. Allah berikan kemudahan bagi kita. Nah, siwak itu sendiri adalah sebuah kayu yang digunakan untuk membersihkan gigi. Dengan catatan siwak tersebut tidak membuat gusi atau gigi kita cedera. Sehingga siwak itu bisa dijadikan dari kayu. Ya. Kalau di sini disebutkan seperti kayu ud, ya, atau kayu yang semisal dengannya. Demikian pula para ulama menggali hadis-hadis yang kita baca di atas, apa sih manfaatnya? Para ulama memberikan manfaatnya baik dari duniawinya atau maupun dari ukhrawinya. Kalau manfaat dari sisi keduniaan, jelas siwak itu membersihkan mulut. Ya. Kalau manfaat dari sisi ukhrawi, maksudnya dari agamanya, orang yang melaksanakannya jelas mendapatkan keridhaan dari Allah, karena itu perintah dari Allah melalui Rasulnya. Nah, sehingga ini menunjukkan perbuatan yang ringan bisa menghasilkan pahala yang begitu besar. Ya. Di samping gigi kita bersih, mulut kita harum dengan menggunakan siwak, ya, dan juga sangat bagus untuk kesehatan dan terhindar dari penyakit. Salah satu di antaranya dengan kebersihan gigi, menjaga kebersihan gigi, terlindungi dari penyakit jantung. Ya. Ini medis yang membuktikan begitu. Gigi yang jarang disikat, bau yang sangat tidak layak untuk dihirup, sehingga membuat giginya berlubang. Dan berlubang itu membuat, karena dalam gigi tersebut banyak sekali jaringan-jaringan saraf, sampai jaringan jantung pun ada di sana. Ini manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Adapun waktu bersiwak berdasarkan 5 atau 6 dalil yang kita baca. Kapan waktu bersiwak itu? Yang pertama adalah ketika sholat. Yang kedua ketika kita berwudu. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Pernah dalam sebuah hadis, sahabat Ali bin Abi Thalib meriwayatkannya, kata beliau, amarna bisiwaki, saya atau kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersiwak. Kenapa? Innal abda idza qama yusalli atahu al-malak faqama khalfahu yastami'ul Qur'an wa yadnu. Karena ketika kita membaca Al-Quran atau sedang sholat, orang sholat itu kan baca Al-Quran doang. Nah, malaikat mendatangi dia, berada di belakang dia. Jadi kita sholat itu malaikat ada di belakang kita. Yastami'ul Qur'an, dan dia mendengarkan bacaan Al-Quran yang kita baca. Wahidnu, kemudian malaikat itu dia perlahan-perlahan mendekati kita. Fala yazalu yastami'u wa yadlu hatta yada'u fahu ala fihi. Allahu akbar. Dan malaikat itu senantiasa mendengarkan dan saking dekat dengan kita sampai-sampai mulutnya malaikat menempelkan dengan mulut kita. Kenapa gunanya? Fala yaqra'u ayatan illa kana fi jawfil malak.
Tidaklah seorang membaca satu ayat dari Al-Quran yang kita baca saat sholat, melainkan ayat yang kita baca tadi masuk ke dalam mulutnya malaikat, sampai masuk ke dalam tenggorokannya malaikat. Ini jadikan istidlal para ulama ketika membaca Al-Quran itu dengan kondisi giginya, mulutnya bersih dan masuk ke dalam mulut malaikat, lebih enak untuk diterima. Kemudian yang keempat adalah ketika kita memasuki rumah, itu sangat dianjurkan untuk kita bersiwak. Di mana para istri itu, ikhwan, balik bekerja itu kan cukup banyak makan yang kita makan di luar begitu ya. Maka ketika salah satu di antara menyenangi hati istri yang sudah menunggu lama dari pagi di rumah, maka sambutlah dengan tampilan yang bagus. Salah satu di antara tampilan bagus, tampilan yang menarik adalah dengan bau mulut yang segar. Jangan bau mulut yang tidak sedap. Ya. Sebagaimana riwayat dari Al-Miqdam bin Syuraih dari ayahnya Nabi SAW mengatakan, Sa'altu Aisyah, qultu bi ayyi syai'in kana yabdu Nabi SAW idza dakhala baitahu. Jadi Miqdam ini pernah bertanya, ini dari Miqdam dari ayahnya, pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya Aisyah, dengan apa Nabi SAW memulai ketika memasuki rumahnya? Maka Aisyah mengatakan bisiwak. Nabi SAW senantiasa sebelum masuki rumahnya dengan berdandan dulu, dengan memperhatikan kebagusan mulut dulu. Beliau senantiasa untuk bersiwak. Dan yang kelima adalah ketika hendak solat malam. Ini hadis anjuran kita untuk bersiwak. Ala kulli hal, faedahnya siwak itu bukanlah sesuatu yang wajib, tapi sangat disukai. Sangat disukai dan sangat dianjurkan. Adapun waktu-waktu seseorang untuk bersiwak sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas. Wabillahi taufiq. Dan hadis yang ke-17 kita pelajari hari ini, usahakan semua hadisnya dihafal ya. Jadi seorang dai tadi, seorang penuntut ilmu tadi, Ahlussunnah wal Jamaah tadi, ia berusaha sekuat tenaga untuk menghafal. Kalau ditanya, Abu Yadan, kenapa antum bersiwak? Nabi perintahkan, hadisnya begini, gitu. Enggak paham secara Arabnya dengan lisan kita, dengan bahasa kita. Nah, jadi meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh. Tapi meriwayatkan ayat Al-Quran dengan makna, ya, pendapat yang Anda pilih jangan. Ya. Hadis yang ke-17. Kita beri judul hadisnya ini adalah karena dalam kitab itu enggak ada judulnya. Dalam matan tidak ada. Maka saya beri judul ini sempurnakanlah wudu. Ya, sempurnakanlah wudu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghtasil akibaihi faqala wailul lil aqabi minan nar. Nabi SAW pernah suatu hari melihat seseorang yang dia ketika mencuci tumitnya tidak tersentuh dengan air. Maka Nabi melihat kondisi seperti itu mengatakan, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air, dengan ancaman neraka. Jadi diancam oleh Nabi SAW tumit-tumit yang tidak tersentuh ketika berwudu dengan air, diancam oleh Nabi SAW dengan api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan wudu itu adalah syarat keabsahan salat. Di antara dalil yang lain yang semakna dengannya, hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr. Kata beliau, takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu.
Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika tertinggal dari kami dalam perjalanan safarnya. Tertinggalnya Nabi SAW dalam safar bukan tidak beralasan, ada alasan Nabi kenapa beliau tertinggal. Iya. Karena tujuan beliau tertinggal, alasan beliau tertinggal dari safarnya ingin membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang tua, membantu orang-orang yang sedang berkebutuhan. Itu karakter Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang mentang-mentang saya Nabi, utusan Allah, orang yang terpandang, pokoknya saya harus berada di depan. Enggak gitu. Ya. Nanti jangan ada lagi, ya masa saya ustadz duduk di mobil ditaruh di paling belakang. Enggak gitu ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tertinggal dari perjalanan safarnya bukan tidak beralasan, tapi punya alasan. Terkadang beliau juga di depan, kadang-kadang. Ya. Fa adrakana qad arhaqna as-salah. Salat al-asri wa nahnu tawadda'u. Dan kami menjumpai atau mendapati sementara waktu itu salat asar sudah mau habis dan kami berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina. Kemudian ada sebagian dari yang kami namsahu ala arjulina, mencuci kaki-kaki kami. Fanada bi'a'la sautihi. Kemudian beliau melihat salah satu di antara kami yang tidak terbasuh kakinya atau tumitnya, beliau meninggi suaranya. Bi'a'la sautihi. Ya, jadi seorang Nabi SAW juga dibutuhkan kapan suara meninggi, kapan suara rendah. Beliau kalau meninggi suaranya manakala melihat sebuah kemungkaran dan tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air ketika berwudu, itu sebuah kemungkaran. Maka haknya beliau melihat sebuah kemungkaran adalah dengan suara meninggi. Ya. Dengan tujuan buat apa? Agar orang yang mendengarnya jadi perhatian. Kalau suaranya lemah, ya menunjukkan sesuatu yang remeh, enggak usahlah. Perlu digubris. Jadi Nabi SAW mengangkat suaranya, wailul lil aqabi minan nar. Sungguh benar-benar celaka orang-orang yang tidak berwudu tapi tidak tersentuh air, tidak tersentuh tumitnya dengan air. Celaka mereka, neraka wail. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah nama lembah di neraka, namanya wail. Dan Nabi SAW mengatakannya itu marrataini aw salasan, marratain 2 kali atau 3 kali. Ini menunjukkan pengulangan perintah tersebut manakala dibutuhkan untuk seorang talib, silakan. Agar si talib, ya, seorang penuntut ilmu memberikan perhatian kepada perkara perintah tersebut. Ya. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis secara global. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam daiman ma yatafaqqadu ashabahu bi ridwanullahi alaihim khasatan fi ibadatihim, ya, liyu'allimahum wa yurshidahum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memeriksa keadaan para sahabatnya, peduli dengan sahabatnya, agar mereka ini mendapatkan keridhaan oleh Allah dalam ibadah mereka kepada Allah secara khusus. Tujuannya Nabi SAW adalah mengajarkan mereka, memotivasi mereka terhadap agama Allah ini.
Dan para ulama menjelaskan hadis di atas, alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'akhkhar an ashabihi fi safari ma haitsu innahu sallallahu alaihi wasallam kana min adatihi ay yasira khalfahum. Ini alasan beliau kenapa beliau mengakhirkan, sengaja melambatkan diri beliau dari safar dari sahabatnya. Itu adalah kebiasaan beliau berjalan di belakang sahabat. Tujuannya untuk apa? Fayahussa mutaakhira. Beliau membantu orang-orang yang tertinggal. Nah, ini kita kalau touring, ya kadang-kadang kita boleh di depan, memastikan ya orang-orang yang lebih dulu berjalan, dan kadang-kadang di depan pastikan ada atau tidak orang yang tertinggal. Ini adab orang yang sedang touring. Perlu dia belajar hadis seperti ini. Wa yashabud dha'if, dan beliau menemani orang-orang yang sepuh, orang-orang yang lemah, yang tua renta, karena dalam safar itu beraneka ragam usia. Maka dalam safar itu sangat terlihat. Makanya kata Nabi SAW atau kata Nabi SAW, kalau kita ingin melihat karakter akhlaknya seseorang itu mulia atau tidak, lihat dari perjalanannya. Dia peduli nggak dengan sesamanya? Kalau makan, makan semuanya. Kalau nggak makan semuanya. Ada makan sedikit, yang penting dapat semuanya. Ya. Begitu Nabi SAW. Jangan kayak kita. Ya, ini sombong, jangan kayak kita, angkuh, nggak mau berbagi. Ada makan, sedangkan sedikit. Ya, curi-curi pandangan. Ada nggak yang lihat? Makanlah. Begitu. Ya, mumpung nggak ada yang lihat, nih saya makan aja. Nggak gitu dia. Lapar sama-sama lapar, kenyang sama-sama kenyang. Wa kanu idza hadartus shalah nazaluha. Ketika waktu salat sudah masuk, maka berhenti untuk menunaikan salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Jadi para sahabat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun waktu itu sudah di ujung-ujungnya, mau habis. Iya, tapi tetap mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli bihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka. Fa akharu salata 'anil awal, terkadang beliau mengakhirkan salat ya di awal waktunya. Dengan harapan apa? Tama'an ayyalhaqahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusallu bihim. Dengan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusul dan salat bersama mereka. Falamma dhaqal waqtu badaru ila wudu. Tatkala waktunya sempit, maka segeralah berwudu, ya, wali ja'alatihim lam yukmilu, ya, dan karena mereka tergesa-gesa sehingga tidak menyempurnakannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan mereka untuk menyempurnakan wudu setiap anggota badan mereka. Ala kulli hal, demikian saja ya ikhwan, ya hadis yang ke-17 dan 16. Adapun hadis ke-18 ya kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.